Disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset jadi salah satu isi tuntutan rakyat dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh 28 Agustus 2025 kemarin. Undang-undang ini diharapkan bisa meredam tindakan korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Namun hingga sekarang, undang-undang itu masih juga belum disahkan apalagi dibahas di DPR RI. Muncullah dugaan jika DPR ogah mensahkan karena takut. Namun setelah didesak atas tuntutan rakyat 17+8, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat membahas RUU Perampasan Aset. Dorongan pembahasan undang-undang tersebut awalnya dimulai dari Jokowi, Presiden ke-7 itu kepada media di Solo, mengungkap sudah sejak lama menginginkan rancangan itu dibahas untuk kemudian menjadi undang-undang. Selain sangat penting, ex-wali kota Solo ini menerangkan, dirinya sebenarnya sudah 3 kali mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset, salah satunya pada Juni 2023. Tapi pembahasan tidak kunjung jadi karena fraksi di DPR tidak menindaklanjutinya. Penyebabnya menurut Jokowi, terkendala partai politik bukan pemerintah. Fraksi-fraksi yang belum menemukan kesepakatan karena tak ada perintah dari Ketua Umum Partai. Jokowi menyatakan RUU Perampasan Aset merupakan keinginan publik. Ia berharap RUU ini pembahasannya bisa dipercepat. Indonesia, Joko Widodo mengaku mendukung pembahasan kembali RUU Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya RUU saat ini sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Jokowi dalam sebuah acara di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September 2025. Jokowi menjelaskan selama masa pemerintahannya, dirinya telah mendorong agar RUU Perampasan Aset dibahas di DPR sebanyak 3 kali. Pada Juni 2023 silam, pemerintah bahkan mengirimkan surat resmi kepada DPR agar segera menindaklanjuti RUU tersebut. Namun hingga kini pembahasan RUU belum menunjukkan kemajuan lantaran kurangnya kesepakatan di antara fraksi DPR RI. Lantas, Jokowi menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memenuhi harapan publik. Ia berharap DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU ini demi kepentingan bangsa. Sebagai informasi, Tribuners pemerintah telah mengusulkan RUU Perampasan Aset kepada DPR sejak tahun 2012 silam. Usulan ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan kajian sejak tahun 2008. Pada 4 Mei 2023 silam, pemerintah telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana kepada DPR. Namun hingga pada rapat terakhir DPR pada periode 2019 hingga 2024, pada 30 September, pembahasan RUU Perampasan Aset belum pernah dilakukan. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa kendala, kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini, berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab
keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.